Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eka Budi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bekasi dari SDN Jati Bening Baru 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang modul 1.1J, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka pembelajaran pada modul 1.1 itu yang pertama diantaranya dengan mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, terdapat eksplorasi konsep untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu yang ketiga, terdapat ruang kolaborasi untuk memberi ruang sesama calon guru penggerak untuk berkolaborasi untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Lalu yang keempat, terdapat demonstrasi konseptual di mana peserta calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, terdapat elaborasi pemahaman dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang dibahas bersama instruktur. Lalu yang keenam, terdapat koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau memiliki filosofi yang mendalam mengenai pendidikan. Beliau percaya bahwa pendidikan harus bersifat holistik dan humanis, dengan tujuan utama memanusiakan manusia. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sementara pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain seperti sistem Among yang merupakan sebuah filosofi pendidikan yang menempatkan pendidik sebagai pengasuh dan pembimbing, bukan hanya sekedar penyampai pengetahuan. Lalu yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus seimbang antara menghormati potensi bawaan individu atau disebut kodrat alam dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman atau kodrat zaman. Ini penting agar pendidikan tidak hanya mengembangkan potensi individu, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang adaptif dan produktif. Lalu yang ketiga adalah pendidikan berpihak pada murid. Maksud dari Ki Hajar Dewantara di sini, pendidikan berpihak pada murid ketika pendekatan pendidikan mengutamakan pengembangan potensi unik seperti setiap murid, memberikan lingkungan belajar yang mendukung dan mempersiapkan mereka untuk mandiri dan sukses dalam kehidupan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya melaksanakan proses yang lebih banyak berpusat pada penyampaian materi dari guru kepada siswa. Fokus utamanya adalah penguasaan materi pelajaran melalui metode pengajaran konvensional. Pendekatan ini menekankan pada pemberian informasi dan penilaian berbasis hasil tes untuk mengukur pemahaman siswa. Tantangan utama yang saya hadapi adalah bagaimana memastikan semua siswa memahami materi dengan baik dan mencapai nilai yang diharapkan. Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran dan perilaku saya mengenai murid dan pembelajaran di kelas mengalami perubahan secara signifikan. Saya mulai memahami pentingnya pendekatan yang berpusat pada siswa
mana guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung kebutuhan dan potensi unik setiap siswa. Pembelajaran tidak hanya tentang penguasaan materi, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan berpikir kritis. Saya menjadi lebih sadar akan pentingnya lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif, serta pentingnya melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses pendidikan. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat menerapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, saya akan menerapkan tentang sistem Among, di mana membina hubungan emosional yang kuat dengan siswa dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menyenangkan. Kedua, pendekatan berpusat pada anak, di mana kita menempatkan kebutuhan dan minat siswa sebagai fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, tripusat pendidikan, melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan melalui kegiatan kolaboratif. Keempat, pengembangan karakter, mengintegrasikan nilai-nilai budi pekerti seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama dalam kegiatan sehari-hari di kelas. Yang dapat saya simpulkan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah proses holistik yang mencakup pengajaran dan pembimbingan anak-anak untuk mencapai kebahagiaan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tapi juga pada pengembangan karakter dan budi pekerti yang baik. Guru juga berperan sebagai pembimbing yang membantu anak-anak menemukan dan mengembangkan potensi mereka dengan tetap memberikan kebebasan yang terarah. Selain itu, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman sehingga relevan dengan kebutuhan dan konteks sosial budaya anak-anak. Dari modul 1.1 ini, saya dapat merefleksikan yang pertama bahwa memahami bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang kedua, membantu saya melihat peran pendidikan secara lebih komprehensif, yaitu sebagai pembimbingan nilai dan karakter selain transfer pengetahuan. Lalu, penekanan pada pendidikan karakter dan budi pekerti membuka wawasan baru tentang pentingnya moral dan etika dalam proses pendidikan yang seringkali terabaikan dalam sistem pendidikan modern. Selanjutnya, sebagai seorang guru, saya harus terus belajar dan berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Hal ini mendorong saya untuk selalu mencari cara baru dalam mengajar dan mendidik. Guru sebagai pamong yang membimbing dan menuntun anak-anak tanpa menghilangkan kebebasan mereka merupakan pendekatan yang membangun hubungan lebih baik antara guru dengan murid. Ini menekankan peran guru sebagai fasilitator yang mendukung anak-anak menemukan jalan mereka sendiri.